Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky Patria. NIM saya adalah 2311113. Pada hari ini saya ingin memaparkan materi tentang perbandingan ekologi administrasi antara negara Indonesia dengan negara Thailand. Pertama-tama, kita akan membahas latar belakang kedua negara ini tersebut. Kedua belah negara ini merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dan keduanya sama-sama negara yang beriklim tropis, memiliki hewan seperti gajah sebagai satwa yang dilindungi. Negara ini juga awalnya adalah negara kerajaan, tadinya Nusantara. Nusantara sendiri seperti kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang erat atau dekat dengan kerajaan di Thailand. Negara Thailand pada zaman dahulu memiliki hubungan bilateral, memiliki hubungan yang erat seperti perdagangan, saling tukar-menukar antar komoditas barang dagangan, serta memiliki kesamaan ragam budaya serta keagamaan, yakni agama Buddha. Untuk sistem ekonomi di Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan ekspor impor ini dikendalikan sepenuhnya oleh seorang raja. Raja ini adalah seorang penguasa. Negara Thailand sendiri menganut sistem monarki absolut, yakni secara mutlak. Jadi seluruh peraturan, kebijakan, ketetapan seluruhnya diatur oleh seorang raja atau kaisar atau kekuasaan monarki lainnya. Monarki ini mirip seperti aristokrat. Aristokrat itu dijalankan oleh bangsawan, sedangkan monarki adalah keluarga kerajaan. Nah, di negara Thailand ini mirip seperti negara Jepang. Sama-sama menganggap sebagai raja adalah wakil atau dari dewa, menjalankan mandat suci. Dengan cara seperti inilah para raja ini memperoleh legitimasi atas kekuasaan dari para rakyatnya. Di sektor administrasi, para aparaturnya ini sebelumnya adalah para pengaman atau orang-orang pilihan yang dipilih. Para aparatur ini bergerak berdasarkan perintah dari seorang raja untuk menjalankannya. Namun setelah pasca reformasi mulai berangsur-angsur menerapkan new public service dari yang sebelumnya new public management. Di Indonesia sendiri juga menerapkan hal serupa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dan pelayanan pada masyarakat. Dari segi faktor sosial, di Thailand sendiri memiliki masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh Indonesia, yakni kemajemukan atau perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa inilah yang membedakan mereka untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh. Namun berangsur-angsur dengan berjalannya waktu, pemerintah mulai memobilisasi dan mengasimilasi suatu perbedaan itu. Indonesia pun juga menerapkan hal yang sama dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama untuk menyatukan perbedaan yang ada, serta tokoh-tokoh penggerak pluralisme dan sebagainya. Pasca reformasi, negara ini mulai merubah sistem. Di Indonesia juga reformasi juga memperbaiki tatanan negara. Negara ini pun juga sama. Contohnya seperti perubahan pada yang tadinya berideal negara monarki absolut, kemudian berubah menjadi konstitusional. Nah, konstitusional ini raja sebagai kepala negara hanya bersifat simbolis, mirip seperti di kerajaan Britania pada saat ini, hanya bersifat seremonial. Sedangkan fungsi pemerintahan dijalankan oleh parlementer. Parlementer ini mirip seperti yang ada di Indonesia,
adalah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan di Thailand ini namanya adalah Senat. Sama-sama menjalankan fungsi peran sebagai kekuatan legislatif. Di Indonesia sendiri kekuatan dibagi menjadi 3 kekuasaannya itu. Dalam tersebut trias politika, 1 yudikatif yang dijalankan oleh lembaga kehakiman MA, Mahkamah Agung dan MK sebagai uji material keabsahan undang-undang. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh MPR dan DPR untuk membuat perundang-undangan, dan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh kepala pemerintah, yakni presiden. Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan gerasi, abolisi, dan amnesti, pengampunan, memiliki kekuasaan untuk menjalankan penegakan hukum, memastikan berjalannya undang-undang, menerapkan perundang-undangan, membentuk kabinet, dan sebagainya. Nah, untuk penyelesaian persengketaan, sistem hukum di negara ini masih menerapkan sistem tanpa non-peradilan atau rule of law-nya itu menggunakan arbiter. Arbiter ini mirip seperti mediasi, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Berbeda dengan di Indonesia yang telah menerapkan sistem civil law dan common law yang menganut sistem dari Eropa. Dalam produk domestik bruto, Thailand dan Indonesia memiliki potensi yang sama dalam meningkatkan stabilitas, kemajuan ekonomi di sektor industri, pariwisata, dan ekspor impor untuk ke arahnya menjadi lebih baik ke depan. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dan saya paparkan materi perbandingan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Bila ada kesalahan kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.